Hari ini saya mau sharing tentang seorang tokoh Alkitab yang namanya Elia. Nah, saya sekali waktu kami lagi jalan mau ke Gili Nangu, tiba-tiba saya diingetin tentang kisah Elia dan saya rindu untuk sharing kepada saudara-saudara hari ini. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Amin. Saudara, Elia, siapakah Elia, saudara? Elia adalah seorang nabi yang berasal dari Tisbe di daerah Gilead sebelah utara dari Israel. Namanya disebut baik dalam perjanjian lama, karena saudara kalau baca kisah raja-raja, saudara akan ketemu banyak sekali tentang kisah Elia. Tapi yang buat saya kagum adalah bukan cuma di perjanjian lama, di dalam masa dia hidup, Alkitab ditutup dengan kitab Maleakhi dengan sebuah ayat, Maleakhi 4 ayat 6, bahwa menjelang hari-hari akhir Tuhan akan mencurahkan roh Elia supaya hati anak kembali kepada bapa dan hati bapa kembali kepada anak. Which is roh Elia mewakili roh pemulihan, saudara. Dan enggak cuma di perjanjian lama sebagai penutup lalu 400 tahun kemudian Tuhan gak berfirman, gak ada nabi yang muncul. Tapi ketika pertama kali kalau saudara baca Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan Elia, bahkan disebut sebagai orang yang punya roh Elia, saudara. Dan gak cuma itu, satu kali ketika murid-murid sedang di sebuah gunung bersama Yesus, tiba-tiba murid-murid melihat sebuah, saya nggak tahu itu penglihatan, transfigurasi, ataukah kenyataan, tapi mereka melihat, tiga-tiganya melihat bahwa Yesus sedang berbicara dengan Elia dan Musa. Jadi buat saya, tokoh Elia spesial, saudara. Spesial. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang menerjemahkan bahwa di kitab Wahyu ditulis bahwa nanti akhir zaman akan tampil dua saksi Allah. Mereka mengatakan ini adalah Elia dan Musa. Saya nggak tahu betulan Elia atau Musa, atau pelayanan yang memiliki roh Elia dan Musa. Ya, memperkenalkan lagi hukum-hukum Tuhan, memulihkan lagi, saudara. Jadi menurut saya roh Elia, pelayanan Elia, spirit Elia penting, saudara. Itu sebabnya saya hari ini rindu sharing dan saya berdoa supaya sharing ini menjadi berkat buat kita semua. Nah, mari kita baca, sebelum kita akan baca, nah ada 4 hal yang luar biasa dari Elia. Mungkin minggu lalu sempat disinggung sedikit. Ya, kuasa iman yang luar biasa dari Elia. Yang pertama dia punya kuasa iman. Membuat kekeringan selama 3 tahun 6 bulan melalui doa dan menurunkan hujan. Kemudian hanya lewat perkataan iman, saudara. Nah, saudara, kalau nanti saudara baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 1 Raja-Raja 18 42 sampai 45, itu pertama kali 1 Raja-Raja 17 itu pertama kali Elia muncul, lalu dia berkata kepada Ahab, akan ada kekeringan dan sebelum aku berkata hujan gak akan hujan, saudara. Dan betul, saudara. 3 tahun 6 bulan terjadi kekeringan. Luar biasa, saudara. Ngomong kering, saudara. Lalu setelah 3,5 tahun kemudian, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 18, 42 sampai 45, Elia berkata bilang sama Ahab, suruh dia cepat-cepat pulang, kalau enggak nanti dia terhalang hujan. Padahal belum hujan. Tanda-tanda hujan enggak ada, saudara. Setelah dia ngomong, dia baru naik ke gunung dan berdoa. Betul ya, kalau saudara baca nanti, dia suruh hamba lihat ada nggak awan? Nggak ada. Doa lagi, suruh lihat lagi, ada nggak ada, sampai 7 kali, saudara. Waktu ke-7 kali, nanti kalau saudara baca baru ada awan kecil. Tapi yang buat saya luar biasa, ini nabi, imannya dahsyat. Begitu dekat dia dengan Allah, begitu dia meyakini Allah, dia melepaskan kuasa iman, kuasa perkataan, saudara. Walaupun situasi di depan dia enggak sesuai. Waktu masih subur makmur, enggak ada tanda-tanda mau musim panas, dia bilang kekeringan akan datang dan terjadi, saudara.
Pada waktu lagi kering-keringnya 3,5 tahun, saya nggak tahu itu kerugian seberapa besar. Waktu dia bilang, sebentar lagi hujan. Hujan, saudara. Dahsyat. Nah, saya percaya, saudara, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa perkataan iman, saudara. Waktu saudara mengenal Tuhan dengan baik, dengan semakin hari semakin intim. Amin. Nggak cuma itu, yang kedua, saudara, Elia mengalami Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Waktu dia bilang akan terjadi kekeringan akan terjadi kekeringan, dia nggak sebut waktunya. Bukan cuma orang lain yang menderita, bukan cuma bangsa Israel yang menderita, dia juga menderita. Betul, saudara ya. Waktu dia bernubuat, kadang-kadang gini, saudara, kalau kita ngelepasin kuasa perkataan, kuasa iman, jadi gitu. Kadang-kadang kuasa imannya yang bikin kita enak. Yang bikin kita, wah, one step lebih maju. Tapi saudara tahu, even kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, kadang-kadang apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, apa yang kita perkatakan, bahkan membuat diri kita keluar dari kenyamanan, saudara. Saudara, waktu dia berkata itu, tahukah saudara bahwa Elia ngalamin hal yang gak nyaman. Dia harus langsung ngungsi ke sungai Kerit, minum dari mata air sungai Kerit, dan makannya disediain sama burung gagak. Nah, waktu saya di mobil sambil nyetir, saya renungin firman ini, di kepala saya tuh burung mungkin bawa kacang, namanya burung gagak, bener nggak? Ya, bawa buah arah lah, mungkin dipatok, dibawa masing-masing sekali bawa 10 burung, jadi kalau dikumpulin 1 piring gitu. Saya pikirnya gitu, saudara. Lalu bawa daging, ya burung lah ya, bawa daging apa sih gitu kan. Nggak mungkin yang berat-berat gitu. Mungkin ada bekas sisahan harimau makan kijang, nggak habis, burungnya patok-patokin, dibawa. Saya kaget waktu saya baca 1 Raja-Raja 17 ayat 3-6. Ditulis begini loh. Pada waktu pagi, burung gagak bawa roti dan bawa daging. Saya bingung, Pak. Hutan mana yang ada orang bikin roti? Paham nggak maksudnya? Saya ngebayangin apa ada yang ngulek tepung terus diolah gitu ya. Kok bisa bawa roti? Tapi firman adalah firman dan firman tidak pernah bohong. Jadi betul-betul tuh gagak bawa roti. Roti dari mana? Tapi Jehovah Jireh. Saya jadi ingat pada zaman Musa, betul-betul Tuhan kirim burung puyuh berton-ton mungkin untuk makan satu bangsa, dan pagi-pagi Tuhan kirim roti mana untuk mencukupkan makanan satu bangsa, saudara. Waktu saya renungkan ini, saudara, dahsyat. Apa yang dialami Musa dialami oleh Elia. Dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik, dengan cara yang kreatif. Nah, saya percaya, saudara, berapa banyak saudara yang mengalami pemeliharaan Tuhan, Allah sebagai Jehovah Jireh dalam hidupmu. Melimpah enggak, tapi enggak berkekurangan. Cukup. Kenapa? Karena dia Allah yang menyediakan. Dia tahu timingnya, saudara. Waktu saudara dibawa ke dalam situasi kekeringan, sama kayak Elia, Tuhan cukupi. Dan waktu sungai Kerit sudah sangat kering karena nggak ada hujan, Tuhan suruh dia ke janda Sarfat buat mujizat. Mungkin kemarin-kemarin burung gagaknya kebanyakan bawa daging, rotinya sedikit. Ketemu janda Sarfat kagak ada daging-dagingnya, saudara. Cuma tepung sama minyak diolah jadi roti untuk dimakan. Tapi cukup. Cukup. Hidup. Saudara, saya mau beritahu saudara, kalau saudara hari-hari ini ngalamin semua serba cukup, semua serba sedikit dan serba cukup, bersyukur, saudara. Karena saudara akan melihat bahwa Allah itu menjadi Jehovah Jireh buat hidup saudara. Amin, saudara. Dia gak pernah ninggalin. Jangan pernah takut akan masa depan. Saya dengar-dengar
Ya banyak yang ngomong, wah ke depan akan ada inflasi. Dolar 16.000. Pulang-pulang dari ketemu orang itu bergumul, Tuhan. Engkau tahu Tuhan kalau sampai inflasi lagi gimana. Ya, Engkau tahu Tuhan. Tapi waktu saya renungkan firman ini, saya tahu bahwa Allahku sanggup mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Elia ngalamin, saudara. Saya berdoa saudara ngalamin. Kalau saudara hari ini merasa serba kurang, serba sedikit, beda sama orang-orang yang di luar sana, bersyukur, saudara. Karena saudara sedang dilatih Tuhan, berjalan bersama dengan Dia. Amin. Gak cuma itu, saudara. Dia mengalami Allah sebagai Jehovah Rafa. Janda Sarfat punya anak. Tiba-tiba gak tahu kenapa anaknya meninggal dan janda Sarfat ini mengeluh. Apakah kamu datang untuk menegur kesalahanku? Kenapa kok kamu udah nginep di sini, tinggal di sini, makan di sini? Kenapa anak saya kedatangan nabi malah meninggal, kedatangan hamba Tuhan malah meninggal? Dan Elia berdoa dan anaknya dibangkitkan. Saya berdoa saudara, nabi ini dahsyat sekali. Tapi saya percaya bahwa saudara juga akan mengalami hal yang sama lewat hidup saudara. Saudara akan menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Lewat hidup saudara, lewat Tuhan yang ada dalam diri saudara. Ada kuasa kesembuhan yang akan dimanifestasiin saudara. Amin saudara. Perkataan iman, mengalami Tuhan sebagai Allah yang mencukupkan. Mengalami Allah sebagai Allah yang menyembuhkan. Dan yang berikutnya yang dahsyat, yang gak kalah luar biasanya adalah dia mengalami Jehovah Shammah. Allah hadir dalam kehidupan dan pelayanannya. Allah hadir dalam segenap pekerjaannya dan pelayanannya saudara. 1 Raja-Raja 18 ayat 22 sampai 40 sebelum Elia berdoa untuk hujan turun, dia mengalami konfrontasi dengan nabi-nabi. Amin. Dan dahsyatnya saudara, saya tadi pagi saya ulangin, saya baca 18, 22, 40. Itu luar biasa sekali saudara. Nabi-nabi Baal 450 dari pagi sampai sore. Mungkin nari-nari gitu ya. Wah, gak cukup nari-nari, noreh-noreh badan sampai wah berdarah. Diejek sama Elia, mungkin Tuhannya Allah kamu Baal lagi nyoping, lagi nongkrong, lagi mager, coba yang lebih keras lagi. Dan waktu giliran Elia, bukan cuma sapi, lembu yang dipersembahkan saudara. Tapi lembunya disiram air, dikasih air. Airnya saya hitung-hitung, kalau hitungan kita sekitar 360 liter. Satu buyung itu sekitar 40 liter, 39,5. Sekali guyur 4 buyung 120. 3 kali guyung 360 liter. Saudara susah ngebayangin 360 liter? Kira-kira setengah toren di rumah. Problemnya hari itu lagi kemarau dan air sangat mahal, sangat berharga, sangat berarti saudara. Dan Elia menyiram persembahan korban lembu itu dengan air, dengan harga yang mahal dia siram. Padahal kalau secara logika pasti lebih susah ini nyala apinya saudara. Tapi ketika dia berdoa saudara, api turun dari langit. Kuasa Tuhan terjadi. Semua terjadi saudara. Api-api itu sampai kayunya habis, airnya habis. Lembunya langsung dilalap habis saudara. Dahsyat. Nah, saya berdoa supaya pelayanan saudara, kehidupan saudara, ada Jehovah Shammah di dalamnya. Allah hadir. Mungkin gak seperti api turun dari langit. Tapi waktu Allah hadir, orang akan melihat bahwa, bro, hidup lu kok beda banget. Kok lu lain banget. Pak, Bu, luar biasa ya. Saya lihat penyertaan Tuhan. Dan hari itu kebenaran Tuhan ditegakkan. Hari itu Israel ngalamin revival. Hari itu para penyembah berhala, nabi-nabi, imam-imam Baal disembelih saudara. Hari itu hari kemenangan. Luar biasa. Jadi saya berdoa saudara ngalamin kemenangan-kemenangan dalam hidup saudara. Nah saudara, tapi berikutnya yang menarik adalah Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 berkata, Elia adalah manusia biasa.
Yakobus bilang Elia adalah manusia biasa sama seperti siapa? Kita. Coba lihat kanan kiri. Coba lihat. Elia, Yakobus bilang, saudara tahu Yakobus siapa? Yakobus adalah rasulnya, muridnya Yesus, soko guru di Yerusalem. Waktu dia harus nulis surat kepada orang-orang Yahudi, hari itu dia berkata, Elia sama seperti kita. Nah saudara, saya tahu saudara pikir gini, ya gak mungkin lah. Dia sakti, dia dahsyat, dia imannya luar biasa. Dia mengalami Allah mencukupkan. Saudara juga pasti ngalamin. Dia mengalami Allah itu menyembuhkan. Mungkin beberapa kita ngalamin. Dia tuh Allah yang hadir. Mungkin kita juga ngalamin. Kita sama saudara. Tapi waktu saya renungkan ayat ini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kata kita saudaraku, itu adalah Yakobus yang ngomong kepada murid-murid. Kenapa Yakobus bilang gitu? Karena kitanya Yakobus, kitanya murid-murid adalah kita yang sudah lahir baru. Ada Roh Kudus di dalamnya. Percayakah saudara bahwa Elia adalah manusia biasa dan kalau dia dipakai luar biasa karena dia dipenuhi oleh Roh Allah? Dan tahukah saudara bahwa Roh Allah yang sama berdiam dalam diri saudara hari ini? Tahukah saudara bahwa Roh Allah yang sama ingin melakukan pekerjaan yang sama yang mungkin Elia pernah lakukan? Tahu hidup saudara? Halo? Tuhan mau pakai saudara. Kalau Elia manusia yang biasa. Dan Alkitab gak pernah berdusta waktu berkata Elia manusia yang biasa. Tapi biasanya Elia penuh Roh Kudus, penuh Roh Allah. Saudara manusia yang biasa. Tapi waktu saudara percaya Yesus, saudara terima Yesus, saya mau beritahu Roh Allah ada di dalam saudara. Ada dalam saudara. Lalu kalau saudara bertanya, tapi kok bedanya jauh? Bedanya jauh banget sama Elia. Kenapa saudara? Saudara mau tahu Elia ketika enggak dikuasai Roh Allah? Perikop berikutnya saudara. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia. Perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Waktu Izebel dengar, Izebel suruh kepada seorang suruhan, sampein ke Elia, kalau kamu gak aku buat mati, meninggal, disembelih sama seperti imam-imam itu, biarlah Allah menghukum aku. Lalu ayat 3 berkata, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara bisa bayangin kejadian ini. Ahab bicara sama Izebel. Izebel suruh orangnya bicara ke Elia. Saya pikir gini, kalau Izebel memang mau bunuh Elia, kenapa mesti pakai orang perantara? Langsung saja dicomot, dibunuh. Benar gak saudara? Kan berkuasa. Apa bedanya ngirim 2 orang utusan, 1 orang utusan untuk bicara sama Elia, atau langsung Elia diborgol, ditangkap? Tapi Izebel gak lakukan itu. Izebel cuma suruh ngomong, dan akibat dari perkataan Izebel yang disampaikan lewat perantara, Elia down. Down. Bahkan downnya kira-kira sampai gini saudara.
Dia tinggalin bujangnya, dia berjalan sendiri. Lalu dia berkata, aku ingin mati. Lalu ia berkata, cukup ya sudah sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Benar, perkataan ini benar. Dia gak lebih baik daripada nenek moyangnya. Tanpa roh Allah di dalam dirinya, dia hanya manusia jasmani biasa. Gak lebih. Tapi waktu saya renungkan ini, berapa banyak saudara yang ngalamin dalam hidup saudara? Ketika saudara mendengar perkataan orang, ketika saudara mendengar judgement orang, ketika saudara mendengarkan sesuatu, tiba-tiba entah itu keadaan, kondisi, situasi, down. Jadi mager. Jadi kayak, udahlah Tuhan, enough is enough. Enough is enough. Saya coba baca referensi Isabel. Isabel mewakili spirit yang membunuh potensi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Mengapa saudara gak bisa seperti Elia? Karena ada begitu banyak perkataan yang kita terima yang membunuh potensi kita. Gak bisa loh. Gak mampu. Persaingan sekarang berat. Kerja gak gampang. Udahlah. Lihat aja kenyataan. Kemampuan kamu ada di mana? Seberapa? Saingan kita berapa banyak? Kamu punya modal berapa? Waktu kita lihat kenyataan-kenyataan itu, semua potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita hilang. Jadi mager. Mengasihani diri sendiri. Tuhan gak mampu. Tuhan aku gak mampu. Waktu saya renungkan ini saudara, saya berdoa supaya kebenaran ini disingkapkan dan kita mengalami breakthrough. Breakthrough. Efesus 1 ayat 3 berkata, segala harta di surga telah diberikan kepada kita. Saudara, Roma 5 ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati manusia. Saudara, semua yang Kristus miliki diberikan kepada saudara. Cuma satu masalahnya. Saudara lebih percaya Yesus dan firman Allah bahwa saudara berharga, mulia, dahsyat. Atau saudara lebih percaya kepada apa yang saudara lihat hari ini. Apa yang orang katakan tentang saudara hari ini. Mati potensi kita. Mati potensi kita. Saudara bisa melakukan lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Karena Kristus ada di dalam saudara. Waktu saya dapat ini, saya sangat diberkati saudara. Dan saya berdoa saudara ngalamin pengertian yang sama. Kristus berdiam di dalam saudara. Amin. Mari kita baca ayat berikutnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Nanti sebelum ayat ini ada dibilang dia duduk gak mau ngapa-ngapain lalu malaikat datang kasih makanan. Dibaca ya. Makan, malaikat datang lagi kasih makanan. Makan, malaikat kasih lagi makanan. Supaya apa? Kamu kuat berjalan katanya. Lalu dia berjalan 40 hari 40 malam sampai di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Berhenti dulu. Kenapa Gunung Horeb? Gunung Horeb disebut dengan Gunung Allah. Gunung Allah. Waktu beberapa terjemahan mengatakan bahwa Musa pertama kali ketemu sama Tuhan, yang semak ada api menyala, itu di Gunung Horeb. Di gunungnya Tuhan. Nah waktu saya baca ini, saya mau ngomong gini, tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini. Kalau kamu ngalamin kamu down, kamu lemah, kamu terintimidasi, kamu dikalahkan, kena roh Isabel, satu yang harus kamu lakukan, kembali ke Gunung Horeb. Datang sama Tuhan, nyembah dia, cari dia, berjumpa dengan dia. Sama seperti yang Elia lakukan. Mengapa potensi kita gak keluar? Karena waktu kita ngalamin down, kita betul-betul berdiam diri, berlama-lama.
kita lebih meyakini apa perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Tapi Elia, ini yang membuat saya sangat diberkati. Elia, tujuan pertama dia, waktu dia udah dapat kekuatan ketika dia makan dari malaikat itu. Dia ke Gunung Horeb, saudara. Dia ke Gunung Horeb. Lalu firman Tuhan kepadanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini saya nggak tahu definisinya apa, tapi ini isi hatinya Elia, saudara. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Angin bisa memecahkan bukit batu dan membelah gunung. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Waktu saya baca firman ini, saudara, saya renungin. Kebanyakan manusia merasa Tuhan ada ketika ada fenomena. Wih, gila, dahsyat banget, men. Waduh, fenomena. Mungkin fenomena itu untuk orang lain bahwa Allah ada di situ. Tapi hari itu Elia melihat, merasakan. Nah, saya itu pernah ke atas bukit kemarin, saudara. Bukit Merese namanya. Itu, waduh, anginnya kenceng banget. Karena langsung samudera lepas gitu mungkin ya. Topi kita mau terbang. Ya, topi terbang. Kita foto tuh kayak berasa kayak ke bawah angin gitu. Dan di bukit tinggi, ngeri. Nah, jadi waktu saya renungkan ayat ini, saya membayangkan ada angin bisa membelah gunung. Kebayang sih angin sama gunung jauh banget. Kenapa? Kalau air mungkin, kalau apa mungkin gitu ya. Ini angin. Tapi hal yang luar biasa itu enggak serta-merta Allah ada di situ. Gempa, waduh, mungkin goyangnya udah goyang kerawang, udah bingung. Tapi Tuhan enggak ada di situ. Tuhan enggak ada di situ. Tapi ketika api turun, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi, semilir-semilir bikin ngantuk, tenang, teduh. Di terjemahan lain dikatakan setelah api turun, suasana tenang. Setelah tenang, baru Tuhan bicara. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Dia tahu ketika tenang, Tuhan mau bicara, saudara. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini hai Elia? Saya mau bahas dulu sebelum saya bahas pertanyaan Tuhan yang kedua, saya mau bahas gini. Saudara, banyak kita gak menghargai saat-saat tenang, saat-saat teduh. Padahal di saat-saat teduh itulah Tuhan banyak bicara sama kita. Kita sangat exciting ketika kita sibuk dengan begitu banyak urusan, program, kegiatan. Kita pikir ini Tuhan. Padahal kadang-kadang di tengah-tengah ketenangan, Tuhan bicara, saudara. Tuhan bicara. Berapa banyak kita yang suka ngeremehin saat teduh. Gak penting lah. Nggak saat teduh juga masih eksis. Tapi kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan yang menghidupkan, saudara gak akan sia-siain waktu teduh saudara bersama Tuhan. Waktu sabat saudara sama Tuhan akan menjadi begitu berharga. Karena pada masa-masa saudara tenang teduh, itu sama seperti Elia mendengar pertanyaan Tuhan buat hidupnya. Saudara pernah dengar gak dialog? Pernah ngalamin kayak Tuhan tanya sama kita, kayak coach kita gitu. Nah, di titik ini saya bertanya, kenapa Tuhan nanya pertanyaan yang sama 2 kali? Kan di pertama, kalau saudara baca, Elia udah jawab kan?
Kenapa Tuhan tanya lagi? Apakah Tuhan kurang paham, kurang ngerti, kurang dengar, saudara? Enggak. Tuhan dengar, Tuhan ngerti. Yang Tuhan inginkan adalah memastikan hati Elia, perasaan Elia, pikiran Elia enggak berubah. Saudara pernah ngalamin ditanya orang, jawaban pertama A, ditanya lagi jadi enggak, kayaknya gue B. Enggak A, kayaknya C. Tuhan tanya 2 kali karena buat Tuhan itu tahu itu penting buat Elia. Dan Tuhan tanya, Elia, apa kerjamu di sini? Lalu Elia jawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri, seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saya dulu baca ayat ini, saya ngerasa Elia kok songong ya. Saudara paham gak maksudnya? Kayak, lu pikir lu hebat banget. Udah kerja segitu giat tuh sombong gitu sama Tuhan. Ditanya Tuhan 2 kali jawabnya sama. Gak mikir apa? Pasti ada yang salah. Saya dulu mikirnya gitu, saudara. Tapi aneh kemarin waktu saya di Lombok saya baca ini, saya mikir Tuhan itu nanya 2 kali ingin memastikan hatinya Elia, dan Elia menjawab 2 kali karena itulah kejujuran yang Elia rasakan. Perasaan, feeling yang Elia rasakan. Saudara ngerti maksud saya? Kalau saya waktu dulu mandang ini sebagai orang luar, saya nganggap ini orang belagu, Tuhan digituin. Saudara paham ya? Tapi waktu kemarin saya baca, saya ngerasa ya itulah jujurnya Elia. Ngomong apa adanya sama Tuhan. Kalau saudara baca di situ tertera jelas. Elia merasa dia sudah begitu habis-habisan, tapi dia merasa lonely. Nggak ada orang, nggak ada teman. Bahkan dalam kesepiannya, dia merasa takut. Dia akan dibunuh. Ya nggak, saudara? Tapi yang luar biasa, saudara, Tuhan bukan Taufik. Tuhan gak pernah bilang ini, lu sombong, belagu. Aku masih send 7.000 orang tahu yang sama radikalnya sama kayak kamu. Tuhan gak jawab kayak gitu loh, saudara. Waktu Tuhan dengar keluhan Elia, isi hati Elia, Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang ini, saudara. Sebelum itu ini dulu. Saya baru paham kenapa Elia itu dahsyat dipakai Tuhan. Karena Yakobus 5 ayat 16 bilang begini. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau saudara baca di Yakobus, setelah ini kan bilang kan, Elia manusia biasa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa, gak hujan, sungguh-sungguh berdoa, hujan. Nah, saya menyadari satu kualitas Elia yang luar biasa adalah, waktu dia berhadapan dengan Tuhan, dia bisa jujur apa adanya dengan apa yang dia rasain. Saudara maksudnya? Ayat ini bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoa, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar tuh enggak berarti dia enggak berbuat dosa, enggak jatuh dan buat kesalahan. Doa orang benar tuh gini, aku datang dalam kondisi ngomong yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan. Ini yang aku rasain. Sebagai orang biasa. Ini yang aku rasain, Tuhan. Aku punya kelemahan, aku lonely, aku takut. Aku merasa aku udah all out, tapi hasilnya malah mau disingkirin. Mau dibunuh sama Isabel. Lalu jawab Tuhan apa, saudara? Tuhan kasih kepercayaan. Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Tuhan kasih kepercayaan. Saudara kalau ingat ini, ingat sesuatu gak kejadian di Alkitab? Satu kali Petrus udah ninggalin pelayanan, kembali ke Galilea.
nangkep ikan. Lalu Yesus sebelum dia naik ke surga, dia panggil. Pertanyaan pertama, Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sama kan? Kira-kira nanyanya, Elia sedang apa kamu di sini? Enggak ngomong ngapain lu di sini, bukannya, ngerti nggak? Yang ditanya adalah, sedang apa kamu di sini? Dia cerita, ini hati aku Tuhan. Petrus, engkau tahu Tuhan, aku agape sama kamu. Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah engkau agape sama aku? Petrus sadar, enggak Tuhan, aku filio sama kamu. Aku mengasihi kamu, tapi bukan kasih sebagai kasih yang murni, yang tulus. Aku mengasihi sebagai seorang kasih persaudaraan. Tuhan tanya lagi 3 kali, yang ketiganya. Lalu terakhir, Tuhan gak pernah nanya, kenapa kamu menyangkal aku 3 kali? Kenapa engkau balik lagi ke pekerjaanmu? Kenapa engkau begini? Yang Tuhan katakan, kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Sama saudara, sama. Waktu Elia down, Allah menghampiri dia cuma bertanya, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu rasain sebetulnya? Kok kamu pengen mati? Kok kamu pengen bunuh diri? Ketika Elia cerita, Allah memberikan kepercayaan baru, tugas baru, dan kepercayaan selalu memulihkan, saudara. Ya, saudara pernah punya anak yang gak bisa dipercaya, lalu ketika saudara mulai berubah, belajar percaya sama dia, walaupun dia sering gagal, confidence dalam diri anak ini mulai tumbuh. Ya kan? Kalau saudara ada di sini orang-orang yang gak punya confidence dan gak percaya diri, mungkin masa kecil Anda banyak tidak dipercaya sama orang tua Anda. Dan waktu saya renungkan ini, saya sungguh kagum sama firman Tuhan. Thank you Lord. Dahsyat saudara, saya sangat diberkati saudara. Ayat berikutnya bilang gini, ini kesempurnaan Tuhan ya. Tuhan suruh ngurapin 3 orang. Tapi Tuhan gak negur Elia, tapi dengan ayat ini Tuhan sebenarnya ngasih tahu tentang kesempurnaan Tuhan. Yang gak bisa gagal oleh kelemahan manusia. Jadi kayak Tuhan kasih tahu, kamu urapi Yehu cucu Nimsi, kamu urapi raja ini, kamu urapi Elisa. Gak ada tujuannya kan? Tapi Tuhan tuh ngasih tahu di ayat berikutnya kesempurnaan rencana Tuhan. Tuhan bilang begini, siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Sempurna kan? Jadi apa yang ditentukan Tuhan untuk mati, ya mati. Kalau nggak mati sama Yehu, ya mati sama Elisa. Dan kata Tuhan, terakhir dia singgung perasaan hatinya Elia. Aku masih meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah dan mulutnya tidak mencium dia. Maka ayat ini berkata, tetapi aku akan meninggalkan. Dalam King James kalau saudara baca, bukan aku akan. Aku telah meninggalkan 7.000 orang. Tuhan mau ngomong gini, kamu gak sendiri. Masih banyak yang radikal. Kalau kamu gak bersedia dipakai Tuhan, ada 7.000 lagi. Tapi aku memberikan kepercayaan kepada kamu untuk mengurapi si A, si B, si C. Kenapa? Karena kalau lolos sama A, kena sama B. Lolos sama B, kena sama C. Waktu saya renungkan ini, Tuhan sedang mengajarkan bahwa rencana Tuhan itu sempurna, saudara. Si Elia ngerasa cuma dia sendiri. Si Elia ngerasa gak mampu. Saudara, saya mau tanya. Menurut saudara, Elia mengurapi 3 orang ini tugas dari Tuhan kan terakhir ya. Selesai gak di tangan Elia? Hah? Selesai gak? Enggak selesai. Tapi ketidakmampuan Elia menyelesaikan bukan masalah. Betul ya? Elisa akan menyelesaikan. Elisa akan menyelesaikan. Saya mau ngomong masalah kayak gini. Kenapa saya sharing ini?
Saudara dikasih Tuhan tugas berat, pelayanan, pekerjaan. Saudara merasa gak mampu, jalan aja saudara. Saudara gak mampu nyelesain, Tuhan bisa pakai orang lain menyelesaikan. Tapi saudara perlukan langkah pertama, berjalan bersama Tuhan. Itu yang membuat saudara luar biasa di mata Tuhan. Ketaatan waktu saudara melangkah. Elia udah gagal. Elia ngerasa, aduh udahlah gak ada gunanya, lebih baik aku mati, lebih baik. Lalu Tuhan pulihin, dia berjalan lagi, dia mengurapi Elisa. Habis ini dia ngurapin Elisa. Tapi Yehu mungkin gak sempat. Tapi gak masalah. Tuhan mampu menyelesaikan visi yang dia beri. Yang paling sedih apa? Disuruh, udah merasa gak mampu. Potensinya gak keluar. Kenapa? Karena ada spirit Isabel yang nguasain kita tanpa kita sadari. Yang sedih kan itu kan. Nah, saya mau kita berdoa hari ini supaya kita ngalamin breakthrough, saudara. Nah, ayat yang terakhir, saudara. Ya, ayat ini sangat memberkati saya. Saya dapat ayat ini hari Jumat kemarin. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tahukah engkau kalau engkau bisa menyelesaikan tugas Tuhan, kalau engkau bisa melayani Dia, kalau engkau menang dari dosa, engkau menang dari pergumulan, engkau tetap dalam iman, karena Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena kita sama sekali. Karena Dia yang ada di dalam diri saudara. Pengurapannya yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Yang mengingatkan kita tentang kebenaran. Makanya kita jadi orang Kristen dahsyat, gak ada kalanya. Amin. Kenapa? Karena kemenangan sudah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dahsyat saudara. Yuk. Saudara lagi mager. Kayak Elia duduk di pohon ara gak mau ngapa-ngapain. Kemenangan sudah diberikan kepada saudara. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sedang stuck di satu titik. Dan saudara bingung mau ngapain. Datang ke Gunung Horeb. Nyembah Tuhan. Rasain hadirat Tuhan. Biarin Tuhan bicara di dalam keremukan hati kita. Lalu saudara akan memperoleh. Mendengar isi hati Tuhan. Dan mulai melangkah. Susah? Iya. Uang Elia ngalamin harus makan dari burung gagak. Harus minta tolong janda Sarfat. Tapi gini. Kemenangan Elia peroleh. Kenapa? Karena Roh Kudus, Roh Kristus yang sama yang menuntun Elia. Menuntun kita saudara. Ayo. Ayat berikutnya bilang gini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jangan goyah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa jangan goyah? Kenapa harus giat? Kenapa harus terus dalam pekerjaan Tuhan? Sebab kamu tahu persekutuanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Manusia bisa lihat gagal. Manusia bisa lihat, apaan sih? Ketaatan saudara berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Jangan saudara pikir waktu saudara ngambil waktu 10 menit merenungin firman Tuhan. Baca sia-sia. Kenapa? Buktinya hidup gua gak berubah. Saya mau beritahu persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia saudara. Yuk bangkit. Dunia ini boleh ngalamin krisis pangan. Dunia ini boleh ngalamin krisis ekonomi. Tapi Tuhan punya cara-cara kreatif memelihara saudara. Dia Jehovah Jireh. Saudara gak bisa jamin COVID gak kena ke kita lagi. Saudara gak bisa jamin gak nanti ada pandemi-pandemi yang bahkan mungkin lebih mengerikan daripada COVID. Tapi dia Jehovah Rafa.
buat saudara. Mungkin akan ada banyak kesulitan-kesulitan di masa depan yang buat saudara menjadi kering, capek. Dia Jehovah sama yang hadir dalam keseharian hidup saudara. Nopang saudara supaya saudara tetap kuat berdiri bersama dengan dia. Saya nggak tahu saudara hari ini ngalamin kondisi apa. Tapi kalau saudara ngalamin kondisi capek, takut, lonely, mari ke Gunung Horeb. Mari datang sama Tuhan, menyembah dia. Izinkan Tuhan bicara di dalam keheningan, di dalam penyembahan, di dalam pujian kepada dia. Mari kita datang sama Tuhan, tundukkan kepala. Saya mau undang pemusik untuk maju ke depan.